Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang batas pemanfaatan alam. Baik, sebagaimana kita ketahui, masyarakat Melayu Riau selain menjadi masyarakat maritim, artinya masyarakat yang hidup di pesisir, yang hidup sebagai nelayan, juga mereka berladang. Apa saja hasilnya? Salah satunya adalah sawit, kemudian ada karet dan lain sebagainya. Baik, masyarakat Melayu Riau itu memanfaatkan alam dengan iman. Artinya lahan kebun atau lahan hutan yang mereka jadikan sebagai ladang itu tidak dihabiskan. Tidak seperti yang kita lihat beberapa daerah sudah menggunduli hutan sehingga habitat asli kemudian hutan itu sudah habis, jadi digantikan dengan sawit dan lain sebagainya. Sementara masyarakat Melayu Riau, kita lihat pada halaman 9, memanfaatkan alam itu berdasarkan iman. Artinya mereka memanfaatkan alam itu berlandaskan undang-undang. Melayu sendiri itu identik dengan Islam. Artinya yang mereka laksanakan itu berlandaskan Al-Quran gitu ya. Contohnya misal apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan hadis ya. Baik, tidak Melayu kalau tidak Islam. Artinya orang Melayu pasti Islam. Islam belum tentu orang Melayu gitu ya. Orang Melayu itu pasti Islam. Tidak bisa orang yang tidak Islam itu atau tidak Melayu itu tidak beragama Islam, karena orang Melayu itu berlandaskan undang-undangnya adalah berdasarkan Al-Quran. Baik, mereka memanfaatkan alam itu berdasarkan hadis. Baik, kita ambil contoh misal di halaman 9, memanfaatkan hasil alam dengan batas-batas sebagai berikut. Tebasnya tidak menghabiskan, artinya mereka menebas hutan itu tidak semuanya ditebas. Misal ada beberapa tanaman yang bisa menghasilkan, selain yang mereka tanam itu tidak mereka tebas ya. Kemudian tebangnya tidak memusnahkan. Tidak semua yang misal membuka 1 hektar, tidak semuanya harus ditebang. Cukup lahan atau tanah yang ditumbuhi tanaman yang tidak bermanfaat, misal ada semak, itu baru ditebas gitu ya. Dan tanaman batang pohon yang tidak layak atau tidak bagus itu baru ditebang. Jadi tidak semuanya ditebang habis jadi gundul, mereka hanya mengambil atau namanya tumpang tindih. Ada beberapa tanaman yang memang tumbuh di sana, kemudian di sampingnya baru ditanam tanaman yang akan mereka tanam. Kemudian bakarnya tidak membinasakan. Kita lihat beberapa tahun yang lalu Riau pernah sampai ditutupi oleh asap ya. Itu karena mereka membakarnya membinasakan. Membakar itu cukup apa saja yang harus dibakar ya. Jadi tidak semuanya dibakar. Jadi ada batas-batasan, harus dibuat batas atau mana saja yang harus dibakar, itu baru yang mereka bakar. Nah, pemanfaatan alam sendiri itu haruslah mengikuti ketentuan gitu ya. Misal ketentuannya itu tidak merusak, kemudian tidak merugikan orang lain. Merusak artinya semua tanaman di situ habis digundul, bukan. Jadi ada sebagian yang memang harus tetap dilestarikan, ada yang sebagian memang misal semak-semak itu ya memang harus, kalau memang dibersihkan kemudian digantikan dengan tanaman yang akan mereka tanam gitu. Seperti pepatah yang diungkapkan oleh Tanas Effendi 2013, tahu menebas memegang adat, tahu menebang memegang amanat, tahu berladang menurut undang, tahu berkebun mengikuti kanun. Kanun itu undang-undang. Undang-undang dari mana? Dari Al-Quran, karena orang Melayu itu berlandaskan Al-Quran undang-undangnya. Jadi mereka berkebun, berladang itu berdasarkan keimanan, artinya tidak merugikan lingkungan, tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan orang lain.
Baik, kemudian ada ungkapan lain juga disebut beramu tidak merusak kayu, berotan tidak merusak hutan, bergetah tidak merusak rimba, berimba tidak merusak tanah, berkebun tidak merusak dusun, berkampung tidak merusak gunung, berladang tidak merusak padang. Artinya mereka hidup dimanapun alam tetap terjaga, jadi mereka tidak akan merusak alam sama sekali gitu. Artinya makanya kalau di kampung-kampung itu di kanan kiri masih ada pohon-pohon, ada hutan-hutan, ya mereka memang tetap melestarikan yang ada. Beda dengan di kota. Di kota jangankan pohon besar, rumput aja kena tebang gitu ya, kena tebas. Ini tetap mempertahankan kelestarian alam. Baik, itu untuk penjelasan tentang batas pemanfaatan alam. Kemudian untuk selanjutnya tugas akan saya berikan di halaman 11. Ancaman jika merusak alam sebagaimana disebut di bawah ini, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 larik, 4 bait ya, 4 larik ya. Nah, itu Anda pilih salah satunya. Yang pertama ada apabila rusak alam sekitar hingga pergi ke darat, miskin dan papa ke dana gitu ya. Yang kedua, apabila alam menjadi rusak hingga periuk terjerang, nasi tak masak. Yang ketiga, apabila alam menjadi punah hingga pikiran kusut, hati gelabah. Dan yang terakhir, apabila rusak alam lingkungan hingga celaka melanda tak berkesudahan. Terakhir, udah cukup itu saja. Anda pilih salah satu, kemudian Anda jelaskan melalui VN seperti biasa. Pilih salah satu saja, ya, kemudian Anda jelaskan kembali. Baik, hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ungkapkan. Kita akan bahas di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.